Itu sehubungan dengan akibat-akibatnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, bahaya-bahayanya, ya, kalau orang sudah terlibat dengan okultisme, satu, mendorong orang berzina secara rohani dan juga secara jasmani. Itu yang pertama bahayanya. Kalau tadi kan akibat, ini bahaya. Orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan, kuasa okultisme, pasti hobinya, kesenangannya, cita-citanya untuk selalu ingin terus berzina. Walaupun sudah punya istri, walaupun sudah punya suami. Kadang-kadang kan kita berpikir begini, loh, suaminya ganteng, kaya, pejabat pula. Tapi kok istrinya kok selingkuh, kan gitu kan? Atau sebaliknya, istrinya cantik, pinter. Tapi suaminya sepertinya. Ya karena ada kuasa kegelapan di situ Bapak Ibu bekerja. Imamat pasal 26. Itu perzinahan secara jasmani. Percaya kepada setan, percaya kepada iblis adalah bentuk perzinahan secara rohani juga. Ditegaskan dalam Imamat 26 tadi Bapak. Ini akibatnya. Jadi kalau ditanya bagaimana menghentikan suami istri yang suka berzina, harus bertobat. Injili dia supaya terima Yesus. Bagaimana menghentikan langkah orang yang masih percaya kepada dukun? Injili dia supaya bertobat sampai bertobat pada Yesus. Itu aja sebenarnya. Kalau dia difasilitasi untuk punya istri kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1000, nggak bakalan selesai di perjinahan. Akan terus berzina. Karena iblis bekerja. Sama tadi. Kalau kita mau mengusir setan, kita mengundang setan, setannya tidak makin lari. Makin senang dia. Karena kenapa? Kita fasilitasi setan itu datang. Dan dia akan makin memporak-porandakan, menimbulkan rasa takut dalam diri kita. Bahaya yang kedua, semakin tenggelam di dalam dosa penyembahan berhala. Ini kan pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Israel tenggelam dalam ramalan, ilmu sihir, praktik klinik, dan praktik pemanggilan arwah-arwah orang yang sudah mati atau spiritisme. Ini adalah menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan mengusir mereka keluar dari tanah Kanaan. Karena lagi-lagi mereka jatuh dalam dosa okultisme atau perdukunan Bapak Ibu. Yang ketiga, murtad. Bahaya yang ditimbulkan dengan terlibat dengan kuasa kegelapan. Murtad. Meninggalkan Tuhan dan mempercayai iblis atau sibulis kan Bapak Ibu. Salah satunya tadi, saya katakan tadi. Ranah ini, persoalan ini banyak sekarang dialami oleh orang Kristen. Agamanya sih memang masih Kristen, Protestan, atau Katolik. Tetapi di dalam hatinya dia sudah murtad, artinya apa? Tidak lagi percaya kepada Yesus secara total, tapi lebih percaya kepada si setan atau si iblis. Nah, kalau tidak mengalami kesukaran persoalan pergumulan dalam hidupnya, yang dia datangi itu bukan Tuhan, tapi yang dia datangi itu adalah simbolis atau iblis. Lewat apa? Lewat setan, lewat dukun Bapak Ibu. Bahkan kemurtatan. Meninggalkan Kristus total. Ya. Pindah keyakinan yang lain. Itu juga tidak terlepas dari kuasa okultisme, dari kuasa iblis atau kuasa kegelapan loh Bapak. Pasti ada hubungan. Bahaya yang ketiga, keempat, menghalangi orang untuk bertobat. Ini pernah dialami oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 pernah dialami oleh Rasul Paulus. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Paulus mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Namanya dimiripin pula dengan Yesus. Siapa di Bar Yesus ini? Ia seorang tukang sihir. Nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur ya pulau itu. Sergius Paulus yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengarkan firman Allah. Oke ya Bu ya. Gubernur itu mau mencari Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dipanggillah Barnabas dan Paulus. Tetapi
Elimas. Siapa ini Elimas ini? Dukun Bapak Ibu. Tukang sihir. Menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi orang terlibat dengan kuasa kegelapan atau terlibat dengan perdukunan okultisme akan menghalangi total orang untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Itu pasti. Akan menghalangi orang untuk berubah dan bertumbuh. Maka kalau kita melihat jemaat-jemaat kita, loh orang ini udah puluhan tahun bergereja di gereja kita. Udah puluhan tahun kita injili, muridkan, bina, tapi nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan. Berarti ada indikasi kuat orang ini terlibat dengan okultisme. Karena kuasa kegelapan itu, kuasa iblis itu menahan dia untuk tidak mau lekang dan lepas dari kuasa kegelapan. Tetapi Saulus juga disebut dengan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Ya, dukun tadi yang namanya Elimas tadi. Dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Artinya waktu kita berhadapan dengan jemaat yang masih terlibat dengan kuasa kegelapan dan okultisme, jangan takut Bapak Ibu. Tapi harus kita serang dia. Kita usir dia. Dan kita bimbing orang itu bertobat terima Yesus. Ini saya kira penting. Apa sih ciri-ciri orang yang terlibat dengan okultisme? Satu, mereka itu dikatakan nabi palsu, tidak menyadarkan kebenaran, tapi kebohongan. Hanya memberikan pengharapan palsu, bukan pengharapan yang pasti. Ya. Mereka itu suka menyangkal apa yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Ya. Contohnya misalkan mereka kata, oh nggak benar kok, dari Yesus bisa mengampuni dosa, memberikan hidup kekal. Itu yang selalu mereka. Selalu berusaha mereka mempengaruhi dan membujuk orang lain. Untuk apa? Tidak makin datang kepada Yesus, tapi semakin jauh dari Yesus. Maka saya katakan tadi, orang yang datang kepada dukun tidak makin bertambah rohani sebenarnya, tapi makin bertambah rohana itu. Tidak makin bertobat, tapi makin bertambah jahat, Bapak. Udah pasti, Bapak. Karena mereka itu berusaha mempengaruhi orang. Untuk apa? Lari dari Yesus. Tapi Bapak Ibu, sekuat tenaga apapun yang mereka lakukan untuk mempengaruhi orang, untuk menjauh dari Yesus, kuasa Kristus akan bisa mengalahkan semuanya itu. Jadi, kalau ada pertanyaan, sampai kapan sih akhir daripada iblis melakukan pekerjaannya lewat okultisme atau perdukunan? Ya nanti setelah Yesus datang kedua kali baru selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak.